Bab 1881, Informasi tentang KR Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun Duan Lingtian mampu berubah menjadi prajurit naga 9 cakar, itu tidak berarti bahwa Xie Zong takut padanya. Dia hanya takut pada naga surgawi 9 cakar yang mendukungnya. Tidak hanya itu, di mata Xie Zong, Duan Lingtian seperti semut bahkan jika dia adalah prajurit naga bercakar 9. Dalam sejarah Dao Martial Shenlan, ada banyak prajurit naga cakar 7 dan prajurit naga cakar 8 yang tidak mencapai apa-apa. Ini karena diberikan kemampuan untuk berubah menjadi prajurit naga tidak berarti itu akan meningkatkan bakat bawaan seseorang. Mereka masih harus mengandalkan diri mereka sendiri dalam hal bakat bawaan. Kemampuan untuk berubah menjadi prajurit naga hanya akan memberi mereka kemampuan tempur yang lebih besar. Ambil Duan Lingtian misalnya. Meskipun kekuatannya setara dengan pembangkit tenaga listrik Divine Saint Stage, tidak mungkin baginya untuk melawan pembangkit tenaga listrik Quintessential Saint Stage bahkan jika dia bisa berubah menjadi prajurit naga 9 cakar dan menggunakan semua teknik di gudang senjatanya. Tak perlu dikatakan, itu benar-benar mustahil baginya untuk melawan Xie Zong yang telah memasuki Saint Celestial Stage. Menurut pendapat Xie Zong, bakat bawaan Duan Lingtian di provinsi bawah dapat dianggap tidak terlalu buruk, tetapi itu benar-benar tidak seberapa. Meskipun tidak banyak pembangkit tenaga muda di provinsi atas tanah suci bela diri Dao dengan bakat bawaan tinggi seperti Duan Lingtian, mereka tidak jarang. Selain itu, dia berada di panggung Saint teladan menengah ketika dia seusia Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan pernah bisa mengejarnya, apalagi melampaui dia. Karena dia tidak bisa mengejarnya, tentu saja, dia juga tidak mengkhawatirkannya. Dia tahu ini dengan sangat baik ketika dia menyelamatkan nyawa Duan Lingtian. Jika dia mengira Duan Lingtian memiliki potensi untuk mengejarnya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan membunuh Duan Lingtian bahkan jika berarti mempertaruhkan murka naga surgawi 9 cakar. Dapat dikatakan bahwa itu karena Xie Zong telah meremehkan bakat bawaan Duan Lingtian sehingga Duan Lingtian dapat hidup. Ini adalah Danau Naga Craching. Perkebunan Azure Cloud Mansion ada di dalam. 10 hari kemudian, ketika keluarga Duan Lingtian yang terdiri dari 3 orang, Bai Li Hong, dan yang lainnya tiba di luar perkebunan Azure Cloud Mansion di mana Danau Naga Craching dapat dilihat, Duan Lingtian menjelaskan hal ini kepada Bai Li Hong dan yang lainnya. Rumah awan biru, apakah itu Bai Li Hong, Feng Wudao, kembar Namong atau Chen Shaoxuai? Mata mereka semua berbinar ketika mendengar Azure Cloud Mansion sudah dekat. Azure Cloud Mansion adalah salah satu dari 2 kekuatan paling kuat di provinsi bawah tanah suci Dao Martial. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan menjadi salah satu anggota melalui koneksi yang mereka miliki dengan Duan Lingtian. Mereka semua bersemangat. Dengan Duan Lingtian, Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, memimpin jalan, wajar saja jika Bai Li Hong, Feng Wudao, dan yang lainnya bisa memasuki Danau Naga Craching seolah-olah itu adalah wilayah yang belum dipetakan. Sebelum menuju ke aula utama pusat dari rumah utama Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian memberitahu Li Fei yang berdiri di sampingnya, "Feier kecil, bawa Nianer kembali dulu." Li Fei mengangguk patuh sebelum dia mengucapkan selamat tinggal pada yang lain. Dia membawa Duan Niantian dan pergi. Di dalam aula utama pusat di rumah utama Azure Cloud Mansion, Bai Li Hong dan yang lainnya akhirnya bertemu Duan Rufeng, ayah Duan Lingtian, untuk pertama kalinya. Dihadapkan dengan Mansion Master of Azure Cloud Mansion yang terkenal, Duan Rufeng, selain Xiong Kuan yang telah lama mengikuti Duan Lingtian, semua orang merasa sedikit canggung. Namun, seperti kata pepatah, cinta untuk rumah akan meluas bahkan ke burung gagak yang hinggap di atapnya, Duan Rufeng tidak menunjukkan sikap arogan ketika dia bertemu Bai Li Hong dan yang lainnya. Dia ramah dan mudah didekati. Perlahan-lahan membuat Bai Li Hong dan yang lainnya merasa nyaman. Pada akhirnya, mereka bahkan berbicara dan tertawa seperti teman lama yang dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Tuan Bai Li, Saudara Feng, dan kalian semua, mulai hari ini dan seterusnya, kalian dapat menganggap tempat ini sebagai rumah kalian. Selama Anda tinggal di Azure Cloud Mansion akan melindungi Anda. Tidak hanya itu, tetapi kami juga akan memberi Anda semua lingkungan budidaya dan sumber daya terbaik juga, kata Duan Rufeng kepada Bai Li Hong dan yang lainnya. Sekelompok orang di depannya adalah teman dekat putranya. Secara alami,
Dia, sebagai ayah Duan Lingtian, tidak akan lalai dalam memperlakukan mereka. Terima kasih, Tuan Rumah Duan. Bai Lihong dan yang lainnya segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka ketika mereka mendengar kata-kata Duan Rufeng. Tianer, setelah kamu mengatur akomodasi untuk kakak seniormu, Paman Feng, dan yang lainnya, datang dan cari aku. Ketika Duan Lingtian hendak mengirim Bai Lihong dan yang lainnya untuk beristirahat, suara ayahnya bergema di telinganya saat dia melangkah keluar dari pintu besar aula utama pusat. Suara ayahnya terdengar agak muram. Hati Duan Lingtian langsung tersentak saat perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Meskipun dia penasaran dengan alasan ayahnya memintanya untuk kembali, dia mengesampingkan segalanya untuk mengatur akomodasi untuk Bai Lihong dan yang lainnya. Ketika Duan Lingtian memasuki aula utama pusat lagi, dia langsung menatap ayahnya dan bertanya dengan cemas, "Ayah, mengapa Anda meminta saya untuk kembali?" Pada saat ini, hanya ayah dan anak yang tersisa di aula utama pusat. "Tianer, ada informasi tentang KR dan cucu perempuan saya," jawab Duan Rufeng dengan ekspresi muram. "Kir," setelah mendengar kata-katanya, mata Duan Lingtian langsung menyipit. Nafasnya juga semakin cepat. "Ayah, bagaimana kabar KR dan putri kita?" Berdasarkan kata-kata ayahnya, jelas KR telah melahirkan seorang putri untuknya. Namun, ini tidak penting untuk saat ini. Yang paling ingin dia ketahui adalah bagaimana keadaan KR dan putrinya. "KR dan anakmu aman untuk saat ini," jawab Duan Rufeng lagi. "Untuk saat ini," Duan Lingtian mengerutkan kening. "Ayah, apa maksudmu?" Duan Rufeng menghela nafas. "Menurut orang yang saya tanyakan tentang situasinya, baik KR dan cucu perempuan saya dipenjara di aula penegakan Sekte Pemujaan Api. Mereka saat ini sedang menunggu pemimpin sekte dari Sekte Pemujaan Api untuk keluar dari kultivasi tertutup sebelum mereka memutuskan apa yang harus dilakukan dengan KR dan anaknya. Berdasarkan situasi saat ini, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup." "Apa?" Kengerian muncul di Duan Lingtian. "KR dan putrinya dipenjara oleh orang-orang dari aula penegakan Sekte Pemujaan Api." Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia melihat Duan Rufeng dan bertanya, "Ayah, apakah informasi ini dapat dipercaya?" "Ini 100% dapat diandalkan," Duan Rufeng berkata dengan percaya diri. Jika berita ini diperoleh oleh seorang watcher, dia tidak akan percaya 100%, tetapi masalahnya adalah, ini adalah informasi yang diberikan kepadanya oleh utusan tua yang sulit dipahami dan misterius. Utusan tua yang telah membantu Azure Cloud Mansion memikat Penatua Siezong dari Sekte Black Kesetra telah kembali ke Azure Cloud Mansion beberapa hari setelah dia mengusir Siezong. Selain memberitahu dia bahwa Siezong telah kembali ke provinsi atas, dia juga memberitahu dia tentang situasi KR dan putrinya. "Ayah, bisakah kamu memberitahuku siapa yang memberitahumu tentang ini?" Duan Lingtian bertanya. "Tianer, orang yang memberitahuku ini adalah utusan tua yang terkenal di seluruh provinsi atas dan bawah tanah suci Bela Diri Dao." Duan Rufeng menjawab, "Utusan tua." Duan Lingtian tercengang. Ini karena dia telah mendengar tentang utusan tua dan tahu bahwa dia terkenal di tanah suci Dao marsial karena kemampuannya meramal. Dikatakan bahwa ramalan utusan lama selalu akurat. Orang-orang di tanah suci Bela Diri Dao bahkan memanggilnya Dewa Hidup. "Ayah, kamu tahu utusan tua?" Duan Lingtian tercengang. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa ayahnya mengenal utusan tua. Utusan tua terkenal di provinsi atas, apalagi provinsi bawah tanah suci Dao marsial. Bahkan para pemimpin pasukan kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 di provinsi atas mungkin belum tentu mengenalnya. Namun, tidak hanya ayahnya, seorang pemimpin dari kekuatan kelas 3 di provinsi bawah, yang mengenal utusan tua, tetapi mereka tampaknya juga sangat akrab. Kalau tidak, mengapa dia memberitahu ayahnya tentang masalah ini? Dari apa yang Duan Lingtian dengar, utusan tua bahkan mungkin tidak bergerak di bawah perintah para pemimpin pasukan kelas 1 dan 3 sekte besar. Saya berkenalan dengannya melalui sebuah kecelakaan. Setelah itu, kami sudah bertemu beberapa kali sehingga kami hampir tidak bisa disebut kenalan. Meskipun Duan Rufeng telah memberitahu Duan Lingtian tentang utusan tua, dia tidak memberitahu dia alasan mengapa utusan tua mendekat adalah karena Duan Lingtian sendiri. Ini juga merupakan instruksi yang ditinggalkan oleh utusan tua. Untuk saat ini, dia tidak ingin Duan Rufeng mengungkapkan ini kepada Duan Lingtian. Duan Lingtian akhirnya memahami beratnya situasi. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah suram.
Karena utusan tua memberitahumu ini, informasinya pasti benar. Ayah, apakah dia mengatakan kapan pemimpin sekte dari sekte pemujaan api akan keluar dari kultivasi tertutup? Dia bertanya dengan cemas. Tidak, dia tidak melakukannya. Duan Rufeng menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia juga ingin tahu tentang ini. Dia telah bertanya kepada utusan tua tentang hal itu, tetapi utusan tua mengatakan dia tidak tahu. Tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia tampak bertekad saat dia memberitahu Duan Rufeng, "Ayah, aku akan meninggalkan Azure Cloud Mansion hari ini dan menuju ke provinsi atas." Awalnya, dia berencana untuk pergi setelah beberapa saat. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang situasi tunangan dan putrinya, hatinya dipenuhi kecemasan. Dia sangat ingin pergi ke provinsi atas untuk menyelamatkan tunangan dan putrinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Hati-hati. Duan Rufeng tidak terkejut dengan keputusan Duan Lingtian. Dia akan membuat keputusan yang sama jika dia berada di posisi putranya. Jika dia bukan tuan rumah Azure Cloud Mansion dan memiliki keluarga dan sekelompok teman yang membutuhkan perlindungannya, dia akan mengikuti putranya ke provinsi atas. Tentu, Duan Lingtian mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum dia pergi menemui ibunya dengan cepat untuk memberitahunya tentang keputusannya untuk meninggalkan Azure Cloud Mansion hari ini untuk menuju ke provinsi atas tanah suci Dao Martial. Kamu akan pergi ke provinsi atas hari ini. Tianer, apakah ini benar-benar mendesak? Li Rou merasa enggan dan terkejut dengan keputusan mendadak putranya. Apa yang terjadi, Ibu? Ada informasi tentang KR? Jawab Duan Lingtian cemas dengan ekspresi pahit di wajahnya. Baik ibu dan anak perempuan sekarang dipenjara di aula penegakan sekte pemujaan api. Mereka hanya menunggu pemimpin sekte dari sekte pemujaan api keluar dari kultivasi tertutup sebelum mereka memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ibu, aku harus menyelamatkan mereka berdua sebelum pemimpin sekte dari sekte pemujaan api keluar dari kultivasi tertutup. Kir, ibu dan anak. Setelah mendengar kata-katanya, Li Rou menjadi emosional. Selain memiliki seorang cucu, dia juga memiliki seorang cucu. Namun, ketika dia sadar kembali, kata-kata Duan Lingtian akhirnya meresap. Kengerian muncul di benaknya ketika dia menyadari situasi yang dialami KR dan putrinya. Bab 1882, Mantan Kepala Istana Surga Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Tianer, harap berhati-hati. Saya tahu Anda perlu menyelamatkan KR dan putri Anda, tetapi saya tidak ingin ada bahaya yang menimpa Anda juga. Begitu Li Rou mengetahui alasan Duan Lingtian begitu ingin meninggalkan Azure Cloud Mansion untuk menuju provinsi atas, dia tidak lagi mencoba untuk mencegahnya. Dia hanya mengingatkannya untuk berhati-hati. Ibu, aku tahu. Duan Lingtian mengangguk. Dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Selanjutnya, dia, secara alami, pergi mencari tunangannya, Li Fei. Pergi, tolong hati-hati. Saya harap Anda akan menyelamatkan Sister KR dan putrinya sesegera mungkin. Ketika Li Fei mengetahui bahwa KR dan putrinya dipenjarakan di aula penegakan dan berada dalam bahaya, kengerian muncul di wajahnya. Tidak hanya itu, dia bahkan mendesak Duan Lingtian untuk pergi secepat mungkin. Saya akan. Setelah dia memeluk Li Fei dan menghabiskan waktu bersamanya, Duan Lingtian akhirnya melepaskannya. Dia berbalik tanpa melihat ke belakang sama sekali. Dia tidak berani berbalik. Dia takut dia akan merasa tidak mau pergi. Meskipun dia telah kembali ke Azure Cloud Mansion untuk beberapa waktu sekarang, dia biasanya berkultivasi dan jarang menemani istri dan putranya karena perjanjian 5 tahun. Dia merasa seperti dia adalah suami dan ayah yang tidak kompeten. Setelah berpisah dengan Li Fei, Duan Lingtian melanjutkan mencari Xiao Lan dan Biao. Kau akan pergi secepat ini. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian akan pergi, Xiao Lan dan Biao terkejut. Sedikit kerinduan muncul di mata musim gugur mereka. Saya harus pergi ke sekte pemujaan api sesegera mungkin dan menemukan cara untuk menyelamatkan KR dan putri kami. Kalau tidak, sesuatu mungkin terjadi pada mereka, kata Duan Lingtian. Suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tepat sekali, Jingru belum kembali. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Lan dan Biao, Duan Lingtian tiba-tiba teringat Jingru ketika dia hendak pergi. Jingru adalah manajer dari mansion besar yang dia beli di kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah yang juga mengikuti ibu dan ayahnya ke Azure Cloud Mansion.
Duan Lingtian telah lama berada di Azure Cloud Mansion, tetapi sampai sekarang, dia tidak melihatnya sama sekali. Mirip dengan Xiaolan dan Biao, dia pergi keluar untuk berlatih dan mengalami hidup. Namun, dia pergi sendiri. Sampai sekarang, tidak ada berita tentang dia sama sekali. Tidak, Xiaolan dan Biao menggelengkan kepala. Jika dia kembali, kirimkan salamku padanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Duan Lingtian pergi begitu dia selesai berbicara. Menatap siluet Duan Lingtian dari jauh, Xiaolan dan Biao linglung. Hanya sampai siluet Duan Lingtian benar-benar menghilang dari pandangan mereka, mereka kembali sadar. Mereka hanya bisa saling tersenyum kecut. Jika dia memperlakukanku seperti dia memperlakukan KR, aku akan mati tanpa penyesalan, kata Xiaolan lemah. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Mendengar itu, Biao mengangguk setuju. Secara alami, Duan Lingtian tidak mendengar kata-kata kedua wanita itu. Setelah meninggalkan kediaman Xiaolan dan Biao, Duan Lingtian pergi ke Azure Cloud Platform untuk mencari Guli. Sejak awal, dia tidak melupakan janji yang dia buat dengan Guli untuk pergi ke provinsi atas tanah suci Dao Martial bersama-sama. Azure Cloud Platform adalah tempat berkumpulnya murid-murid Azure Cloud Mansion yang paling menonjol. Jika sebelumnya, mungkin Duan Lingtian tertarik dengan Azure Cloud Platform. Namun, kekuatannya saat ini telah jauh melampaui murid-murid Azure Cloud Mansion di Azure Cloud Platform. Wajar jika dia tidak tertarik. Saudara muda Lingtian, Guli terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Duan Lingtian. Apa yang kamu lakukan di sini? Pasti ada alasan bagi Duan Lingtian untuk secara pribadi datang ke sini untuk mencarinya. Namun, dia tidak bisa menebak apa itu. Kakak senior Guli, persiapkan dirimu. Aku akan menemukanmu lagi dalam 1 jam. Ayo tinggalkan Azure Cloud Mansion dan pergi ke provinsi atas. Saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang lagi. Setelah itu, aku akan kembali untuk mencarimu. Duan Lingtian tidak bertele-tele. Dia segera pergi tanpa menunggu jawaban Guli. Dia masih harus mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Hong, Feng Wudao, dan yang lainnya. Sampai jumpa 1 jam lagi di aula utama pusat. Guli masih kaget saat suara Duan Lingtian bergema di telinganya. Sepertinya ada yang salah dengan junior Brother Lingtian. Tidak apa-apa, aku akan mencari tahu nanti mengapa dia terburu-buru untuk pergi ke provinsi atas, gumam Guli pada dirinya sendiri, kerutan di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Saudara muda, kamu akan pergi hari ini. Bai Li Hong bukan satu-satunya yang merasa aneh. Bahkan Feng Wudao dan yang lainnya berpikir itu aneh ketika mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian meninggalkan Azure Cloud Mansion dan menuju ke provinsi atas hari ini. Faktanya, ketika mereka kembali ke Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian telah menyebutkan beberapa kali bahwa dia hanya akan meninggalkan Azure Cloud Mansion dan menuju ke provinsi atas setelah waktu yang singkat. Namun, saat ini, sepertinya dia lupa apa yang dia katakan. Situasinya mendesak. Dihadapkan dengan ekspresi bingung Bai Li Hong dan yang lainnya, Duan Lingtian menjelaskan dengan ekspresi pahit, saya baru saja menerima informasi tentang KR jadi saya harus mencarinya sesegera mungkin di provinsi atas. Setelah mendengar kata-katanya, Bai Li Hong dan yang lainnya akhirnya mengerti. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Hong dan yang lainnya, sekitar 30 menit telah berlalu. Duan Lingtian segera menuju aula utama pusat. Dia menemukan bahwa Guli sudah menunggunya. Saudara muda, apakah terjadi sesuatu sehingga Anda terburu-buru untuk pergi ke provinsi atas? Ada yang tidak beres. Guli merasa Duan Lingtian sangat terburu-buru untuk pergi karena sesuatu telah terjadi. Dia segera mendapatkan jawaban dari Duan Lingtian. Begitu dia menemukan alasannya, Guli mendesak Duan Lingtian, ayo pergi, saudara muda Lingtian. Kemudian, Duan Lingtian dan Guli meninggalkan Azure Cloud Mansion bersama-sama dan berjalan ke utara. Bagian yang mengarah ke provinsi atas tanah suci Dao Martial terletak di sana. Guli memecah kesunyian selama perjalanan mereka dan menunjuk ke kejauhan sebelum dia berkata kepada Duan Lingtian, harta kantor pusat pasar gelap Mountain Sade ada di sana. Setelah mendengar itu, Duan Lingtian menoleh juga. Namun, dia hanya melihat asap di kejauhan. Tentu saja, hanya itu yang bisa dilihat Guli, tapi dia secara kasar tahu di mana lokasi markas pasar gelap Mountain Sade. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga bergema dari jalan di depan Duan Lingtian dan Guli.
Saat mereka mendekat, suara itu semakin keras. Apakah ada perkelahian? Duan Lingtian dan Gu Li bertukar pandang. Mereka berdua terkejut. Saudara muda Lingtian, haruskah kita mengambil jalan memutar atau haruskah kita mengabaikannya dan terus maju? Gu Li memandang Duan Lingtian dan bertanya, mari kita mengambil jalan memutar. Orang-orang ini tampaknya tidak lemah. Duan Lingtian sangat ingin pergi ke provinsi atas. Dia ingin menghindari masalah jika memungkinkan. Berdasarkan keributan besar di depan mereka, sudah cukup baginya untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak cukup kuat. Dengan kekuatan Duan Lingtian saat ini, dia yakin dua orang yang bertarung berada di panggung teladan Sein atau di atasnya. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga bukan pembangkit tenaga Sein stage teladan awal yang biasa. Tentu, Gu Li tidak keberatan dengan keputusan Duan Lingtian mengambil jalan memutar. Saat ini, Duan Lingtian seperti pemandunya. Saat Duan Lingtian dan Gu Li hendak mengambil jalan memutar, ledakan tawa bergema di depan mereka. Feng Buyi, apakah menurutmu hari ini akan datang ketika kamu mempermalukanku sebelumnya? Zuluki, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, akan sulit bagimu untuk lolos dari kematian juga. Mereka yang mengolah teknik Devouring Dark Devil ditakdirkan untuk memiliki akhir yang buruk. Suara lain terdengar, namun, dibandingkan dengan suara yang pertama, suara yang terakhir terdengar sedikit putus asa. Ketika Duan Lingtian dan Gu Li mendengar suara-suara itu, mereka tercengang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Ini Zuluki. Gu Li terkesiap. Itu memang Tuan Istana Zu. Duan Lingtian mengangguk. Dia juga bisa mengetahui bahwa suara itu milik mantan kepala istana-istana surga di Istana Langit Mistik, Zuluki. Berdasarkan kata-katanya, jelas dia berkelahi dengan Feng Buyi. Terlebih lagi, berdasarkan kata-kata Feng Buyi, sepertinya dia bukan lagi tandingan Zuluki. Ayo pergi. Meskipun Duan Lingtian tahu mereka orang-orang di depan mereka, dia masih berencana untuk mengambil jalan memutar. Bagaimanapun, Zuluki bukan lagi tuan istana-istana surga di Istana Langit Mistik. Siapa yang tahu apakah dia akan menyerangnya dan Gu Li karena dia telah mengembangkan teknik Devouring Dark Devil. Dia tidak yakin seberapa kuat Zuluki saat ini sehingga dia tidak berani mengambil risiko ini. Baik, Gu Li memiliki pemikiran yang sama dengan Duan Lingtian. Untuk alasan ini, dia segera setuju untuk mengambil jalan memutar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan lebih keras bergema di udara. Suara mereka memekakkan telinga. Tiba-tiba, itu berhenti. Sudah berakhir, kata Gu Li. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Berdasarkan kata-kata Zuluki dan Feng Buyi sebelumnya, Feng Buyi sepertinya tidak cocok dengan Zuluki. Gu Li menambahkan lagi. Apakah menurutmu Palace Master Zu akan muncul dan bertarung dengan Feng Buyi jika dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Feng Buyi? Duan Lingtian berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia merasa Gu Li baru saja menyatakan sesuatu yang jelas. Setelah mendengar itu, Gu Li juga menyadari kata-katanya berlebihan. Dia hanya tertawa canggung. Suara mendesing. Duan Lingtian yang memiliki pendengaran yang tajam tiba-tiba mendengar suara samar angin bersiul saat itu menjadi semakin keras. Sial, kengerian muncul di Duan Lingtian. Pada saat ini, Gu Li juga memperhatikan suara yang datang dari belakang mereka. Dia ngeri. Duan Lingtian, Gu Li. Embusan angin tampaknya telah bertiup melewati Duan Lingtian dan Gu Li. Hanya dalam sekejap, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah seorang pria tua. Orang tua ini tidak asing dengan Duan Lingtian dan Gu Li. Dia tidak lain adalah Zuluki, mantan kepala istana dari Istana Surga di Mystical Sky Mansion. Saat ini, dia menatap mereka tanpa ekspresi saat dia menghalangi jalan mereka. Tuan Istana Zu, sudah lama sekali. Tidak seperti Gu Li yang masih memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, ekspresi Duan Lingtian telah kembali normal. Selain itu, dia bahkan berinisiatif untuk menyapa Zuluki. Bab 1883, Pertobatan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Zuluki bertemu Duan Lingtian, dia tidak memanggilnya sebagai Lingtian tetapi sebagai Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian terlihat sangat berbeda, dia dapat mengetahui dari kehadiran Gu Li bahwa pemuda di depannya, Tuan Muda Rumah Besar Azure Cloud Mansion, adalah Lingtian, mantan jenius nomor 1 di antara generasi muda di Istana Langit Mistik. Sejak Duan Lingtian muncul di klan naga untuk memenuhi fakta 5 tahun,
dan kehadiran Guli di sebelah Mansion Master dari Azure Cloud Mansion telah terungkap, identitas palsu Duan Lingtian juga telah terungkap. Jenius yang bakat bawaannya telah mengejutkan semua kekuatan kelas 3 di provinsi bawah ternyata adalah tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion. Berita ini menyebar dengan cepat segera setelah fakta 5 tahun berakhir. Mungkin, orang luar hanya akan merasa sedikit terkejut ketika mendengar berita itu. Namun, ketika Zuluki mendengarnya, dia merasa berbeda dari yang lain. Ini karena dia awalnya adalah Palace Master dari Heaven Palace di Mystical Sky Mansion, dan Duan Lingtian telah bergabung dengan Heaven Palace. Dia telah berinteraksi dengannya beberapa kali. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa si jenius yang mengerikan, Lingtian, akan berubah menjadi tuan muda mansion dari Azure Cloud Mansion. Apa, kau tidak takut padaku? Zuluki bertanya sambil mengayunkan kepala berdarah di tangannya ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian. Meskipun kepala yang dipegangnya sebagian besar berlumuran darah, Duan Lingtian dan Guli dapat langsung mengetahui bahwa itu milik Feng Buyi, wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade. Tidak hanya Feng Buyi yang dibunuh oleh Zuluki, tapi dia bahkan dipenggal kepalanya. Itu adalah pemandangan yang tragis. Kenapa aku harus takut? Duan Lingtian bertanya sebagai jawaban atas pertanyaan Zuluki. Zuluki dibuat terdiam oleh jawaban Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak lagi berbicara, dan mereka hanya saling menatap. Keduanya tenang, tetapi Guli yang berdiri di samping menjadi cemas. Dia dengan cepat mentransmisikan suaranya menggunakan transmisi suara ke Duan Lingtian. Saudara muda Lingtian, Zuluki ini bukan lagi mantan tuan Istana Su dari Istana Surga kita. Dia telah mengembangkan teknik Devouring Dark Devil. Saat ini, dia adalah seorang penggarap iblis yang membunuh orang seolah-olah mereka adalah lalat. Jangan bertindak sembarangan, kalau tidak, kita akan hancur jika kita membuatnya marah. Petik 2. Guli takut Duan Lingtian akan membuat marah Zuluki. Karena Zuluki dapat membunuh wakil pemimpin pasar gelap Mountain Sade, Feng Buyi, ini berarti basis kultivasinya pasti telah memasuki panggung Sein teladan penguasaan atau puncak panggung teladan-teladan menengah. Pembangkit tenaga listrik seperti itu bukanlah seseorang yang cocok untuknya. Adapun Duan Lingtian, bahkan jika dia melepaskan semua tekniknya dan menggunakan gerakannya kemampuan surgawi, kecepatannya hanya di panggung Sein teladan menengah. Serangannya jauh dari panggung Sein teladan menengah. Semua ini bisa dilihat ketika Duan Lingtian terus menghindari serangan di Jue selama perjanjian 5 tahun. Karena alasan ini, Guli tidak menganggap Duan Lingtian tandingan Zuluki. Zuluki tidak seperti di Jue. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati di panggung Sein teladan menengah atau lebih tinggi. Tidak hanya itu, tetapi dia bukan tipe pembangkit tenaga listrik setengah-setengah panggung Sein teladan yang ditransformasikan oleh kemampuan surgawi yang diwarisi seperti di Jue. Pada akhirnya, Duan Lingtian memecah keheningan terlebih dahulu dan bertanya, Tuan Istana Su, alasan Anda memenggal Feng Buyi adalah untuk mengumumkan kepada semua orang di Tanah Suci Dao Marsial bahwa Anda telah membunuhnya, kan? Tepat sekali, Zuluki mengangguk. Duan Lingtian, aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat pintar. Namun, apakah kamu benar-benar tidak khawatir aku akan membunuhmu? Ketika Zuluki mencapai akhir kalimatnya, matanya berkilat dingin. Maukah kamu? Duan Lingtian bertanya sebagai balasannya. Zuluki tidak menyangka Duan Lingtian akan tetap begitu tenang. Dia dibuat terdiam sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan. Kalau begitu, tidak ada masalah sama sekali. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Apakah Fei Xuan dan yang lainnya baik-baik saja? Zuluki bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Mereka baik-baik saja, jawab Guli sebelum Duan Lingtian bisa menjawabnya. Sebelum ini, klan Zhao sengaja mempersulit mereka setelah kamu meninggalkan Mystical Sky Mansion. Saudara muda Lingtianlah yang membela mereka dan bahkan menandatangani fakta kematian dengan seorang anggota dari klan Zhao dan membunuhnya. Sejak saat itu, meskipun semua orang tahu bahwa mereka tidak lagi mengandalkanmu, tidak ada yang berani mempersulit mereka. Guli mencoba memancing pujian. Menurutnya, jika Zuluki merasa berterima kasih kepada Duan Lingtian, dia tidak akan menyerang mereka. Dia tidak punya pilihan selain waspada. Lagi pula, seperti kata pepatah, perhatian adalah induk dari keselamatan. Terima kasih. Setelah mendengar kata-kata Guli, berbagai ekspresi melintas di wajah Zuluki sebelum kembali normal.
Dia memandang Duan Lingtian dan membungkuk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih padaku, Tuan Istana Su, Wang Feisuan adalah temanku, dan bahkan jika dia bukan muridmu, aku tidak akan berdiam diri di samping, kata Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, aku masih perlu berterima kasih. Saya, Zuluki, selalu tahu bagaimana membedakan antara kebaikan dan niat jahat. Zuluki menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku bisa melihatnya. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh saat dia melirik kepala berdarah di tangan Zuluki. Jika bukan karena fakta bahwa dia dapat dengan jelas membedakan kebaikan dan niat buruk, mengapa dia meninggalkan dirinya sendiri dan menyerah pada kultivasi metode kultivasi Dao Iblis, teknik iblis gelap melahap yang dibenci semua orang untuk membunuh Feng Bui. Namun, itu benar-benar tidak terlintas dalam pikiran saya bahwa Anda adalah tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion. Duan Lingtian, Anda telah menipu semua orang, termasuk saya. Tiba-tiba, seolah-olah dia teringat akan sesuatu, Zuluki memandang Duan Lingtian dan mengganti topik sambil menghela nafas. Berdasarkan ekspresi wajahnya, jelas dia tidak menyalahkan Duan Lingtian. Tuan Istana Su, saya khawatir Anda salah paham. Aku tidak menipu kalian semua. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Ketika saya berada di Mystical Sky Mansion, meskipun saya tahu ayah saya berada di provinsi bawah tanah suci Dao Martial, saya tidak tahu dia adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion. Saya hanya meninggalkan Mystical Sky Mansion dan pergi ke Azure Cloud Mansion untuk bersatu kembali dengan keluarga saya setelah saya mengetahui bahwa saya adalah tuan muda dari Azure Cloud Mansion. Petik 2. Itu memang masalahnya. Guli mengangguk mendukung kata-kata Duan Lingtian. Saya melihat, Zuluki akhirnya mengerti. Kalau begitu, akulah yang salah paham denganmu. Jelas bahwa Zuluki tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak perlu menipunya. Tuan Istana Su, alasan Anda mengembangkan teknik iblis gelap melahap adalah untuk membalas dendam, kan? Duan Lingtian bertanya sambil menatap Zuluki. Zuluki tidak menyangka Duan Lingtian menanyakan hal ini secara tiba-tiba sehingga matanya menyipit secara naluriah. Saudara muda Lingtian, Guli panik dan bertanya dengan cemas melalui transmisi suara, mengapa kamu bertanya kepadanya tentang ini? Menurut pendapat Guli, teknik Devouring Dark Devil seperti bekas luka di tubuh Zuluki. Tidak apa-apa jika tidak ada yang mendorongnya. Namun, jika seseorang mendorongnya, dia pasti akan marah karena dipermalukan. Tindakan Duan Lingtian mirip dengan menuangkan garam ke luka Zuluki. Ya, namun, yang mengejutkan Guli, dihadapkan dengan pertanyaan Duan Lingtian, Zuluki memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk. Apakah kamu menyesalinya? Duan Lingtian bertanya. Saya tidak pada awalnya, namun, sekarang setelah saya membunuhnya, saya mulai menyesalinya. Zuluki menghela nafas sambil melirik kepala Feng Bui yang dia pegang di tangannya. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang bahkan jika kamu menyesalinya? Jangan bilang kamu bisa berhenti menyerap darah dan esensi vital wanita muda untuk berkultivasi. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tentu saja saya bisa. Yang mengejutkan Duan Lingtian, Zuluki mengangguk. Teknik iblis gelap devouring pertama kali dikembangkan menggunakan kekuatan lunar negatif di malam hari dan merupakan metode budidaya iblis Dao tingkat atas ortodoks. Namun, seseorang akhirnya membuat jalan pintas untuk berkultivasi dengan menyerap esensi vital dan darah wanita muda. Kecepatan kultivasi jauh lebih cepat dan jauh melampaui kecepatan kultivasi biasa beberapa kali. Karena aku telah membalaskan dendamku, aku tidak perlu lagi menggunakan jalan pintas. Zuluki bergumam sambil menatap kepala Feng Bui. Saya harap Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan, Tuan Istana Su. Duan Lingtian memandang Zuluki dengan penuh arti sebelum memberi isyarat kepada Guli untuk pergi. Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Zuluki, mereka pergi. Mereka tidak perlu mengambil jalan memutar sehingga mereka terus berjalan ke utara. Menatap siluet Duan Lingtian dan Guli yang menghilang di depan matanya, Zuluki akhirnya bergerak. Dia membawa kepala Feng Bui dan pergi ke markas besar pasar gelap Mountain Sade. Gedebuk, suara samar bergema dan mengejutkan beberapa penjaga di depan pintu masuk besar markas besar pasar gelap Mountain Sade. Apa ini? Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara, mereka melihat sebuah kepala di tanah. Mereka segera terkejut lagi.
Sebelum beberapa penjaga di pintu masuk besar markas besar pasar gelap Mountain Sade dapat melihat wajah kepala dengan jelas, sebuah suara riuh bergema tepat waktu, tolong sampaikan pesan kepada pemimpin Dugu dan katakan ini adalah hadiah besar dari Zulu Ki ke pasar gelap Mountain Sade. Setelah mendengar suara ini, ketakutan muncul pada beberapa penjaga. Pada saat ini, mereka akan menjalani hidup mereka dengan sia-sia jika mereka masih tidak tahu bahwa seseorang telah datang untuk memprovokasi pasar gelap Mountain Sade mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara angin bersiul dapat terdengar saat beberapa murid yang berpatroli di area di atas langit perkebunan markas pasar gelap Mountain Sade menyerbu ke arah sumber suara, berusaha menemukan orang yang berani memprovokasi pasar gelap Mountain Sade mereka. Sayangnya, orang itu sepertinya telah pergi begitu dia selesai berbicara. Para murid yang berpatroli dari pasar gelap Mountain Sade tidak dapat menemukannya sama sekali. Tuan Wakil Pemimpin, pada saat ini, beberapa penjaga yang tetap berada di pintu masuk besar markas besar pasar gelap Mountain Sade juga akhirnya melihat wajah kepala itu. Bukankah itu Feng Buyi, wakil pemimpin pertama pasar gelap Mountain Sade? Wakil pemimpin telah terbunuh. Dia tidak hanya dibunuh, tetapi dia juga dipenggal. Seberapa kuat musuhnya? Setiap penjaga ketakutan dan khawatir. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang begitu berani di provinsi bawah tanah suci Dao Martial sehingga dia berani memprovokasi pasar gelap Mountain Sade mereka dengan cara yang begitu berani. Apakah orang itu tidak takut mati? Tepat sekali. Sebelumnya, bukankah suara itu menyebutkan namanya Zulu Ki? Salah satu penjaga dengan cepat sadar kembali. Bab 1884, menuju provinsi atas. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Zulu Ki, nama ini dapat dianggap terkenal di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Sebelumnya, para penjaga di pintu masuk besar markas besar pasar gelap Mountain Sade tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, sekarang setelah mereka sadar kembali, mereka saling memandang dengan kaget dan tidak percaya. Zulu Ki, mantan kepala istana-istana surga di Istana Langit Mistik. Orang yang mengolah teknik Devouring Dark Devil. Sepertinya ada desas-desus yang mengatakan alasan Zulu Ki mulai mengolah teknik iblis gelap yang melahap adalah untuk membalas dendam dari wakil pemimpin Feng. Awalnya, saya tidak berpikir itu benar. Namun, sepertinya itu benar. Wakil pemimpin Feng benar-benar telah dibunuh oleh Zulu Ki. Segera setelah itu, berita kematian wakil pemimpin Feng Buyi menyebar di seluruh markas besar pasar gelap Mountain Sade. Karena alasan ini, sekelompok pejabat tinggi pasar gelap Mountain Sade berkumpul dengan pemimpin pasar gelap Mountain Sade Dugu saat mereka membahas cara menangkap Zulu Ki dan membunuhnya untuk membalas dendam Feng Buyi. Pada saat yang sama, Zulu Ki yang meninggalkan markas pasar gelap Mountain Sade telah kembali ke tempat dia tinggal saat ini. Tempat tinggalnya terletak di sebuah lembah di pegunungan terpencil dengan dua rumah kayu sederhana. Dilihat dari kayu yang digunakan untuk membangun rumah kayu, mereka baru saja dibangun. Dia menempati salah satu rumah kayu sementara rumah kayu lainnya ditempati oleh mantan tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, Su Jing. Saat ini, jiwa Su Jing hampir sepenuhnya sembuh, dan mencoba untuk bergabung dengan tubuhnya. Segera setelah itu benar-benar menyatu dengan tubuhnya, dia akan mendapatkan kehidupan baru dan melihat cahaya hari lagi. Berderak, pintu rumah kayu Su Jing terbuka tanpa peringatan. Kamu kembali. Meskipun jiwa Su Jing belum sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, dia sudah bisa menggunakan kesadaran surgawinya sesuka hatinya. Karena alasan ini, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi orang yang baru saja masuk. Ya, orang yang masuk tidak lain adalah Zulu Ki. Pada saat ini, mata Zulu Ki yang dilatih pada Su Jing bersinar dingin. Bukankah kamu pergi untuk membalas dendam dari Feng Buyi? Bagaimana hasilnya? Su Jing bertanya. Sangat lancar. Dia sudah mati, jawab Zulu Ki acuh tak acuh. Bagus, setelah saya benar-benar sembuh, saya akan mengungkapkan bagian terakhir dari teknik iblis gelap melahap kepada Anda. Di masa depan, kita akan bisa berkeliaran dimanapun kita suka jika kita berdua bergabung. Su Jing berkata dengan penuh semangat. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan itu, jawab Zulu Ki tiba-tiba. Berhenti bercanda, Su Jing mengira dia bercanda. Saya tidak bercanda, suara Zulu Ki berangsur-angsur menjadi lebih dingin.
Jangan lupa bahwa kamu dan Zhao Ji telah bersumpah pada sumpah hukuman kilat sebelum aku mengungkapkan teknik iblis gelap melahap kepada kalian berdua. Kecuali aku mengambil inisiatif untuk melawan kalian berdua, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati. Su Jing tampaknya tidak khawatir sama sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku sudah memikirkannya. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, aku masih bisa membuatmu tidak bisa melihat cahaya hari lagi untuk selamanya. Zhu Luqi berbicara dengan nada yang lebih riang. Apa yang kamu coba lakukan? Akhirnya, Su Jing mulai panik. Dilihat dari suara Zhu Luqi, sepertinya dia tidak bercanda. Katakan padaku, jika kamu kehilangan semua anggota tubuhmu, apa gunanya bahkan jika jiwamu kembali ke tubuhmu? Zhu Luqi sepertinya berbicara dengan Su Jing, tetapi pada saat yang sama, dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Anda tidak bisa, Anda tidak bisa, Anda tidak bisa. Su Jing panik sekarang. Ketika dia mengirimkan suaranya ke Zhu Luqi, itu terdengar seperti dia telah kehilangan akal sehatnya. Namun, Zhu Luqi hanya mengabaikannya. Dengan mengangkat tangannya, dia memotong salah satu anggota tubuh Su Jing. Apakah kamu tidak menginginkan bagian terakhir dari teknik iblis gelap melahap? Transmisi suara Su Jing menderu di telinga Zhu Luqi. Meskipun jiwanya belum sepenuhnya kembali ke tubuhnya, dan dia tidak dapat merasakan sakit, melalui kesadaran surgawinya, dia dapat mengatakan bahwa salah satu anggota tubuhnya telah terputus. Saya berencana untuk mengolah teknik Devouring Dark Devil secara normal dengan melahap kekuatan bulan di masa depan. Apakah Anda pikir saya masih membutuhkan bagian terakhir dari teknik ini? Zhu Luqi bertanya dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia memotong salah satu anggota tubuh Su Jing. Pada akhirnya, di bawah teriakan putus asa Su Jing, Zhu Luqi memotong semua anggota tubuhnya dan melemparkannya ke dalam gua tersembunyi yang telah lama ia persiapkan. Kemudian, dia melanjutkan untuk mengisi lubang pintu masuk dan memenjarakan Su Jing di dalam selamanya. Adapun jiwa Su Jing yang hampir sembuh total, dilukai lagi oleh Zhu Luqi. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan telah meninggalkan ki iblis korosif yang kuat yang akan merusak jiwa Su Jing terus-menerus, menghentikannya untuk pulih sepenuhnya. Dia tidak bisa membunuh Su Jing karena sumpah hukuman kilat sehingga dia hanya bisa melakukan sebanyak ini. Setelah Zhu Luqi menangani semuanya, dia naik ke langit dan melihat ke arah di mana perkebunan Mystical Sky Mansion berada dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan rumah, meskipun saya tidak dapat membunuhnya karena sumpah hukuman kilat, dia tidak bisa lagi menimbulkan masalah bagi Mystical Sky Mansion. Ini akan menjadi hadiah perpisahanku ke Mystical Sky Mansion sebelum aku meninggalkan provinsi bawah. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai berjalan ke utara. Sebelum dia membunuh Feng Buyi, dia sudah membuat rencana. Dia akan menghilangkan ancaman yang diajukan Su Jing ke Mystical Sky Mansion dan meninggalkan provinsi bawah tanah suci bela diri Dao ke provinsi atas setelah dia membunuh Feng Buyi. Dia ingin memulai hidup baru di provinsi atas. Dengan teknik Devouring Dark Devil, dia percaya bahwa dia akan mampu menempa jalannya sendiri bahkan jika dia tidak menggunakan jalan pintas apapun. Pada saat ini, dia merasakan darah lurus yang telah berhibernasi selama bertahun-tahun di tubuhnya mulai mendidih lagi. Seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya, terbakar dengan kebenaran. Beberapa hari dalam perjalanannya, ketika dia akan mencapai lorong yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas, dua siluet yang familiar muncul di mata Zhu Luqi. Itu mereka. Apakah mereka berencana untuk pergi ke provinsi atas juga? Zhu Luqi bergumam pada dirinya sendiri. Dia bisa mengetahui sebanyak itu setidaknya. Dua siluet yang dia lihat adalah milik Duan Lingtian dan Gu Li yang dia temui belum lama ini. Suara mendesing. Hanya dalam sekejap mata, Zhu Luqi menyusul Duan Lingtian dan Gu Li dan muncul di depan mereka. Tuan Istana Zhu, Duan Lingtian telah lama memperhatikan gerakan di belakang mereka. Namun, dia tidak merasakan permusuhan dari orang di belakang mereka sehingga dia tidak peduli tentang itu. Pada saat ini, dia dikejutkan oleh orang yang muncul di hadapan mereka. Apa yang kamu coba lakukan? Tidak seperti kejutan Duan Lingtian, kengerian muncul di Gu Li segera setelah dia melihat Zhu Luqi lagi. Dia pikir Zhu Luqi menyesal membiarkan dia dan Duan Lingtian pergi, dan dia ada di sini untuk membunuh mereka. Duan Lingtian, apakah kalian berdua menuju ke provinsi atas? Zhu Luqi bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebelum dia bertanya dengan suara yang sedikit terkejut.
apakah kamu berencana untuk pergi ke provinsi atas juga, Tuan Istana Zhu? Ya, Zhu Luqi mengangguk. Sekarang setelah saya membalas dendam, saya tidak memiliki ikatan lagi di provinsi bawah. Untuk alasan ini, saya berencana untuk pergi ke provinsi atas untuk memulai hidup baru. Jika kalian berdua tidak keberatan, mengapa kita tidak bepergian bersama untuk saat ini? Mendengar itu, Duan Lingtian tidak langsung menjawab Zhu Luqi, dia melihat ke arah Guli untuk melihat apa pendapatnya. Ini karena menghormati pendapat Guli juga. Lagi pula, dia tidak sendirian. Jika dia sendirian, dia tidak akan keberatan bepergian dengan Zhu Luqi. Lagi pula, sejak dia membalas dendam, dia tidak lagi berencana untuk mengolah teknik iblis gelap melahap menggunakan jalan pintas. Karena dia akan mengembangkan teknik iblis gelap melahap ortodoks, itu bisa dianggap sebagai dia kembali ke jalan yang benar. Seperti kata pepatah, seorang penjahat yang mengubah jalannya lebih berharga daripada emas. Sekarang Zhu Luqi tidak lagi melakukan perbuatan yang melampaui kejahatan, dia tidak merasa ditolak oleh Zhu Luqi. Fakta bahwa Duan Lingtian meminta pendapat Guli membuatnya merasa hangat di dalam. Saudara muda Lingtian, Anda yang memutuskan. Namun, Guli masih membiarkan Duan Lingtian memiliki keputusan akhir. Tuan Istana Zhu, mari kita bepergian bersama, Duan Lingtian memberitahu Zhu Luqi. Jelas Zhu Luqi sangat senang mendengar jawabannya. Lagi pula, jika dia menuju ke provinsi atas sendirian, dia akan sendirian ketika dia tiba di provinsi atas. Dia tidak mengenal siapapun di sana dan harus memulai dari awal. Namun, jika rekan-rekannya juga kuat, segalanya akan berbeda. Paling tidak, perjalanannya akan sedikit lebih lancar. Meskipun Guli diam, dia tetap waspada terhadap Zhu Luqi. Zhu Luqi, tentu saja, memperhatikan ini. Namun, dia bertindak seolah-olah dia tidak terganggu olehnya. Dalam hati, dia merasa pahit. Dibandingkan dengan Duan Lingtian, hubungan antara dia dan Guli ketika mereka berada di Mystical Sky Mansion cukup baik. Duan Lingtian hanyalah murid istana surga biasa sementara yang pertama, secara tegas, masih merupakan keponakan mudanya. Mereka bertiga melakukan perjalanan bersama dan segera tiba di dekat lorong yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas. Gunung bersalju yang menjulang tinggi muncul di hadapan mereka bertiga. Karena lokasi geografis, daerah ini tertutup salju sepanjang tahun. Itu bahkan turun salju lebat pada saat ini. Penatua Liu, Duan Lingtian bertemu dengan seorang penjaga di puncak gunung bersalju. Penatua Liu yang dia temui di Azure Cloud Mansion belum lama ini. Ketika Duan Lingtian berinisiatif untuk menyapa Penatua Liu, dia langsung mengenalinya sebagai Tuan Muda Istana Azure Cloud Mansion, putra tuan rumah Duan Rufeng. Menuju ke provinsi atas, Penatua Liu bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Penatua Liu, meskipun kami tahu lorong itu ada di suatu tempat di sini, kami masih tidak dapat menemukannya meskipun telah mencari untuk waktu yang lama. Bisakah Anda mengarahkan kami ke arah yang benar? Petik 2. Setelah Penatua Liu melirik Zhu Luqi dan Guli yang berdiri di samping Duan Lingtian dengan acuh tak acuh, dia berkata kepada Duan Lingtian, ikuti aku. Pada saat yang sama, dia naik ke udara dan membawa Duan Lingtian dan dua lainnya ke tengah gunung bersalju yang menjulang tinggi. Salju turun dengan lebat di mana dia membawa mereka. Semuanya tertutup salju. Suara mendesing. Di bawah Duan Lingtian dan dua mata waspada lainnya, Penatua Liu mengangkat tangannya. Energi besar muncul di tangannya. Saat dia melambaikannya di langit, energi tak terlihat menyapu dan menyapu sebagian kecil salju yang terkumpul di pinggang gunung, memperlihatkan pintu masuk ke sebuah gua. Hanya dengan satu pandangan, gua itu benar-benar gelap dan tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Ini adalah lorong menuju provinsi atas. Melihat pintu masuk gua yang benar-benar biasa, Guli sedikit kecewa. Bab 1885, Formasi Transportasi Antar Provinsi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Guli bukan satu-satunya yang merasa kecewa. Bahkan Duan Lingtian dan Zhu Luqi tidak bisa tidak merasakan sedikit kekecewaan dan kebingungan ketika mereka melihat pintu masuk ke gua. Faktanya, bukan hanya Guli yang kecewa. Inikah jalan yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas? Itu benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan. Meskipun mereka tidak berpikir itu akan mewah, mereka pikir itu setidaknya lebih baik daripada keadaan kumuh ini. Mungkin, ada dunia yang berbeda di dalam, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri.
Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Penjaga, Penatua Liu, tidak memperhatikan kekecewaan Duan Lingtian dan dua lainnya. Setelah mengeluarkan salju ke pintu masuk gua, dia terus bergerak. Hanya dalam sekejap mata, 8 pintu masuk gua muncul di depan mata Duan Lingtian dan kedua temannya. Secara total, ada 9 pintu masuk gua di pinggang gunung bersalju yang menjulang tinggi. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, seseorang akan dapat melihat pintu masuk membentuk lingkaran. Penatua Liu, pintu masuk mana yang mengarah ke provinsi atas? Guli bertanya kepada Penatua Liu saat dia menatapnya setelah dia sadar kembali. Dia kira-kira bisa menebak hal-hal yang tidak seperti yang dia duga. 9 pintu masuk gua ini memiliki Saint Stone yang mendukung formasi transportasi antar provinsi. Masing-masing dari 9 gua ini memiliki formasi sekunder yang berdiri sendiri. Setelah formasi transportasi diaktifkan, 9 formasi sekunder juga akan diaktifkan. Mereka kemudian akan menghabiskan Saint Stone dan berubah menjadi formasi transformasi antar provinsi. Setelah itu, Anda akan dapat memasuki lorong yang mengarah ke provinsi atas. Penatua Liu menjawab pertanyaan Guli dengan acuh tak acuh. Sementara itu, dia mulai bergerak lagi. Suara mendesing. Seberkas cahaya padat keluar dari ujung jarinya seperti ular listrik yang membubung di langit. Seberapa cepat, Duan Lingtian hanya bisa menangkap jejak samar di belakang seberkas cahaya. Hanya dalam sekejap mata, itu telah menghilang. Ketika Zuluki merasakan energi dari pancaran cahaya ini, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia bisa merasakan sinar cahaya ini dikonsolidasikan oleh energi yang menakutkan. Jika itu tidak ditujukan pada gunung yang menjulang tinggi, tetapi padanya, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali meskipun fakta bahwa basis kultivasinya hampir menembus ke masteri eksemplaris Saint Stage. Panggung Saint Klasik, apakah ini energi dari pembangkit tenaga listrik kuintesential Saint Stage? Meskipun Zuluki merasa waspada, sedikit gairah yang membara bisa terlihat di matanya juga. Dia telah mendengar bahwa Watchers of the Dao Martial Saint Land adalah pembangkit tenaga kuintesential Saint Stage. Saat ini, dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun dia tidak berencana untuk mengembangkan teknik iblis gelap yang memakan dengan menyerap darah dan esensi vital wanita muda, dia 100% yakin dia akan mampu mengejar Watcher dan menerobos ke tahap Saint Klasik di masa depan. Tidak seperti Duan Lingtian dan Zuluki yang tercengang, karena basis kultivasinya yang lebih lemah, Guli tidak memperhatikan seberkas cahaya sama sekali. Karena alasan ini, dia tidak bingung atau terpana. Ledakan, ketika mata Zuluki dan Duan Lingtian beralih ke jantung lingkaran yang dibentuk oleh 9 gua tempat seberkas cahaya mendarat, salju yang berada di atasnya meledak. Selanjutnya, 9 gua yang gelap gulita di dalamnya mulai segera menyala. 9 gelombang aura kuat menyapu keluar dari 9 gua, menekan Duan Lingtian dan dua temannya. Sungguh energi yang kuat, Saint Stone di dalamnya pasti lebih tinggi dari Saint Stone kelas 3. Di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, pasukan kuasi tingkat ketiga memonopoli cadangan batu suci kuasi tingkat 3. Cadangan batu suci kelas 3 kuasi adalah yang terbaik di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Saint Stone terbaik yang diproduksi oleh cadangan ini hanya Saint Stone kelas 3. Selain itu juga tidak menghasilkan banyak Saint Stone kelas 3. Desir, 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 desir. Segera setelah itu, Duan Lingtian dan kedua temannya melihat sesuatu melintas di mata mereka. Mereka menemukan bahwa itu adalah 9 berkas cahaya dengan warna berbeda yang keluar dari 9 gua ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Di antara 9 warna, 7 di antaranya adalah warna pelangi. Warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. 2 warna yang tersisa adalah putih dan hitam. Ledakan, di bawah pengawasan Duan Lingtian dan kedua rekannya, 9 energi bertabrakan dan menimbulkan suara gemuruh. Kemudian, 9 gelombang energi mulai menyatu. Pada akhirnya, energi hitam dan putih adalah yang paling menonjol. Mereka membentuk pola yang Duan Lingtian kenal. Tai Chi, diagram yin-yang, diagram yin yang melayang di udara. Energi tembus pandang dan misterius berkumpul di atasnya. Dari jauh, dengan diagram yin yang sebagai latar belakang, orang dapat melihat energi tembus pandang yang tampaknya telah terbentuk menjadi bentuk silinder. Ini adalah formasi transportasi antar provinsi. Begitu kamu masuk ke dalam, kamu akan dapat memasuki lorong yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas.
Pada saat yang sama, suara Penatua Liu bergema, jalan itu tidak panjang atau pendek. Namun, ada bahaya yang mengintai di sana. Itu hanya akan berbahaya bagi mereka yang berada di bawah Eminence Saint Stage. Pembangkit tenaga listrik panggung Saint terkemuka akan dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dapat melindungi dirinya sendiri dan teman-temannya jika dia mau. Petik 2. Duan Lingtian dan dua rekannya langsung mengalihkan perhatian mereka ke formasi transportasi antar provinsi. Adapun hal-hal yang Penatua Liu sebutkan seperti bagaimana mereka yang berada di panggung Saint terkemuka dan di atasnya dapat mengandalkan kekuatan mereka untuk menyeberangi lorong menuju provinsi atas, mereka semua telah mendengarnya sebelumnya sehingga tidak mengejutkan mereka. Mereka lebih tertarik pada formasi transportasi. Selain energi dari prasasti suci, tampaknya ada energi dari Dao Talisman juga di formasi transportasi. Meskipun formasi cukup jauh, Duan Lingtian bisa merasakan aura formasi transportasi. Terlebih lagi, setelah dia secara diam-diam mengaktifkan murid anehnya, dia juga bisa melihat jimat yang sebagian tersembunyi di dalam formasi transportasi. Itu adalah jimat Dao. Dapat dikatakan bahwa formasi transportasi antar provinsi ini terbentuk dari kombinasi energi prasasti suci dan jimat Dao. Penatua Liu mengambil napas dalam-dalam. Duan Lingtian memandang Penatua Liu dan menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya, siapa yang membangun formasi transportasi ini? Terlebih lagi, Saint Seton di 9 gua bukanlah Saint Seton kelas 3, kan? Begitu Duan Lingtian berbicara, dia langsung menyuarakan dua pertanyaan terbesar yang ada di benaknya. Ia sangat penasaran dengan orang yang membangun formasi transportasi ini. Selain itu, dia juga penasaran dengan berapa banyak Saint Seton dan grade apa yang mendukung formasi transportasi. Dia merasa batu suci yang mendukung formasi transportasi tidak berasal dari provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Hanya Saint Seton kelas 3 dan kuasi kelas 3 tidak akan dapat mendukung formasi transportasi ini. Formasi transportasi ini telah ada di sini sejak Dao Marsial Saint Land terbelah menjadi dua. Pada saat itu, formasi transportasi ini dibangun di bawah kepemimpinan seorang senior yang tertutup yang berada di bentuk ke-9 dari tahap Saint Celestial. Mereka yang terlibat berada di atas bentuk ke-7 dari tahap surgawi suci. Tidak hanya itu, tetapi ada lebih dari 10 dari mereka juga. Ketika Penatua Liu berbicara, suaranya dipenuhi dengan penghormatan. Bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Apakah itu Duan Lingtian, Guli atau Zuluki? Mereka tidak bisa menahan napas ketika mendengar kata-katanya. Apa bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage? Pembangkit tenaga listrik seperti itu sudah memiliki salah satu kakinya di alam Devata. Di Dao Marsial Saint Land, mereka yang berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai Half Celestial oleh rakyat jelata karena mereka sudah memiliki satu kaki di alam Devata. Dikatakan bahwa begitu pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci berhasil selamat dari bencana kenaikan surgawi dan naik ke alam Devata, mereka akan menjadi makhluk surgawi sejati dan mengabaikan rakyat jelata. Hanya dengan mendengar tentang orang-orang yang terlibat dalam pembangunan formasi transportasi antar provinsi dari Penatua Liu, Duan Lingtian dan dua rekannya bisa membayangkan betapa besar skala proyek itu. Itu karena kerja keras gabungan dari para pendahulu yang membawa kenyamanan bagi generasi selanjutnya. Seperti kata pepatah, sebuah generasi menanam pohon di mana generasi selanjutnya dapat beristirahat di bawahnya. Untuk alasan ini, Duan Lingtian dipenuhi dengan kekaguman besar ketika dia memikirkan pembangkit tenaga listrik itu. Adapun Saint Seton yang dibutuhkan untuk mendukung formasi transportasi antar provinsi, semuanya adalah tanggung jawab semua kekuatan kelas 1 di provinsi atas, termasuk kekuatan kelas 1 tempatku berasal. 90% dari Saint Seton di dalamnya adalah Saint Seton kelas 1 sedangkan 10% sisanya adalah Saint Seton kelas Celestial. Penatua Liu terus menambahkan, 90% dari mereka adalah Saint Seton kelas 1. Duan Lingtian tersentak, Guli dan Zuluki juga tercengang. Elder Liu, apakah Saint Seton kelas Celestial lebih berharga daripada Saint Seton kelas 1? Duan Lingtian bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, Penatua Liu mengangguk sebelum melanjutkan untuk mengatakan, batu suci kuasi tingkat surgawi biasanya berasal dari cadangan batu suci kuasi tingkat surgawi. Secara alami, cadangan Saint Stone kelas 1 terkadang menghasilkan beberapa di antaranya. Pasukan kelas 1 di provinsi atas biasanya mengendalikan 1 hingga 2 cadangan Saint Stone kelas 1. Petik 2.
Kalau begitu, bagaimana dengan 3 sekte besar? Duan Lingtian bertanya saat matanya berkedip. Di Dao Martial Saint Lan, 3 sekte besar berdiri di atas kekuatan kelas 1. Mereka adalah kekuatan terkuat di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. 3 sekte besar. Setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian, sedikit kemarahan sesaat melintas di mata Penatua Liu. 3 sekte besar telah memonopoli satu-satunya 3 cadangan batu suci kelas surgawi di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Selain itu, mereka bahkan memonopoli tidak kurang dari 20 cadangan Saint Stone kelas 1. Meskipun begitu, mereka masih menuntut kekuatan kelas 1 untuk memasok Saint Stone yang dibutuhkan untuk mendukung formasi transportasi antar provinsi. Mereka menolak untuk menyumbang bahkan 1 pun Saint Stone. Penatua Liu menjadi semakin marah saat dia berbicara. Ini juga bisa dianggap sebagai pemikirannya yang sebenarnya sebagai anggota kekuatan kelas 1 di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Itu wajar baginya untuk marah. 3 sekte besar telah mengeksploitasi orang lain selama ini, tetapi orang-orang dari kekuatan kelas 1 tidak berani berbicara dan menunjukkan kemarahan mereka sama sekali. Sebagai anggota kekuatan kelas 1, Penatua Liu mengambil kesempatan ini dan melampiaskan akumulasi kemarahan di dalam hatinya. Duan Lingtian, Gu Li, dan Zhu Luqi mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. 3 sekte besar sudah keterlaluan. Mereka memiliki begitu banyak cadangan Saint Stone kelas 1 dan bahkan cadangan Saint Stone kelas Celestial, tetapi untuk berpikir mereka bahkan tidak mau berpisah dengan 1 Saint Stone untuk mendukung formasi transportasi antar provinsi. Apakah mereka ingin menyimpan batu suci mereka agar bisa dikubur bersama mereka ketika mereka mati? Gu Li terbakar dengan kemarahan yang benar. Duan Lingtian dan Zhu Luqi, di sisi lain, tetap tenang. Meskipun mereka juga merasa 3 sekte besar telah bertindak terlalu jauh, siapa yang bisa mereka salahkan karena sekte besar lebih kuat dari kekuatan kelas 1. Ini adalah dunia di mana yang kuat memerintah. Jika kekuatan kelas 1 itu berada di posisi sekte besar, mereka juga akan mengeksploitasi mereka yang lebih lemah dari mereka.